Halo teman-teman investor semuanya. Di video kali ini kita udah memasuki langkah ketiga dari 5 langkah untuk bisa sukses di dalam berinvestasi saham. Dengan saya Bayu Cahyadi, kita akan langsung mulai aja, nggak pakai lama ya. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel yang satu ini. Jadi langkah valuasi ini ya, banyak dipertanyakan sama orang-orang gitu. Kenapa kita perlu melakukan yang namanya valuasi? Ya, jadi ada yang bilang percuma gitu loh melakukan valuasi karena harga saham itu pergerakannya tiap hari naik turun. Hari ini bisa 200, besok 250, terus turun lagi 220, lalu naik lagi ke 300 gitu ya. Nah, jadi kita harus melakukan valuasi itu sebenarnya balik lagi ke konsep paling dasar ya, yaitu adalah di balik tiap saham itu ada perusahaannya. Ya, di balik tiap saham ada perusahaannya dan di tiap perusahaan itu ada bisnisnya ya, dan tiap bisnis itu bisa menghasilkan suatu laba kepada pemegang sahamnya. Ya, jadi buat mereka yang memang mungkin tidak terlalu peduli dengan bisnis dari suatu perusahaan atau melihat saham itu bukan bagian dari suatu perusahaan, ya sebenarnya sih nggak perlu melakukan yang namanya valuasi ya, karena mereka cuma lihat oke nih harga sahamnya 1000, terus nanti bisa naik ke 1100 karena banyak orang yang beli, terus naik lagi ke 1200, nanti bisa turun lagi nih karena udah naik lumayan banyak, terus nanti kita beli lagi di bawah, terus nanti jual lagi di atas. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang ingin fokusnya pada pergerakan harga tersebut, ya mendingan sih menurut saya nggak usah melakukan valuasi. Nah, jadi kita investor ya lebih cenderung melakukan valuasi karena apa? Karena kita ingin membeli saham dengan harga yang under value. Lalu kita akan menjualnya ketika sudah mencapai value-nya atau sudah over value ya. Dan untuk bisa melakukan membeli ketika under value dan menjual ketika over value, yang perlu kita lakukan adalah ya melakukan valuasi ya kan. Nah, cuman teman-teman semuanya, buat kalian yang ingin melakukan valuasi ya, ini kan merupakan langkah ketiga ya untuk bisa sukses berinvestasi di saham. Itu kalian harus nge-review langkah pertama dan langkah kedua dulu ya. Nah, kebanyakan orang langsung skip menuju langkah ketiga ini, nggak peduli dengan langkah pertama dan langkah kedua. Padahal langkah pertama dan langkah kedua itu nggak kalah pentingnya sama dengan yang namanya valuasi. Oke ya, jadi kita lanjut lagi. Misalnya ada sebuah kafe, nah ini saya langsung kasih ilustrasi aja biar lebih jelas. Ada sebuah kafe bisa menghasilkan laba 100 juta per tahun. Nah, berapa harga wajarnya? Ya, kafe ini misalnya kode sahamnya KAFE gitu ya, dan di setiap saham itu kan ada bisnisnya, dan bisnis ini bisa menghasilkan laba 100 juta. Kalau misalnya kita ngelihat saham itu kayak properti, misalnya kita mau beli ruko di suatu lokasi dan kita lihat di lokasi tersebut misalnya bisa disewakan 100 juta per tahun. Ya, kalau misalnya properti ya, ruko gitu ya, bisa disewakan 100 juta per tahun terus dijual dengan harga 100 juta, ya otomatis ruko tersebut boleh kita katakan terlalu murah ya kan, karena beli 100 juta kita sewain ke orang 100 juta udah langsung balik modal gitu. Nah, jadi kalau misalnya di properti atau di ruko ya ada sedikit kayak rule of thumb-nya gitu kali ya. Nah, itu paling tidak harganya 20 kali lipatnya dari harga sewanya. Misalnya harga sewa 100 juta ya berarti harganya 2 miliar. Nah, bahkan kalau misalnya lokasinya strategis atau apa, nah itu bisa 50 kali dari harga sewanya. Misalnya harga sewa 100 juta, ya itu bisa dijual dengan harga 5 miliar seperti itu. Nah, di saham juga sama ya. Kalau misalnya kafe ini dia bisa menghasilkan 100 juta per tahun, lalu dia dijual dengan harga 50 juta, ya otomatis terlalu murah gitu kan. Nah, jadi berapa harga wajarnya? Misalnya kita membuat asumsi kafe ini bisa bertahan 15 tahun ke depan ya. Kenapa kita bisa membuat asumsi ini? Karena ya 15 tahun yang lalu orang minum kopi gitu kan. 15 tahun ke depan kayaknya orang masih minum kopi. Nah, jadi artinya kafe ini masih bisa bertahan paling nggak ya 15 tahun ke depan lah.
Nah, kalau misalnya cafe ini bisa bertahan 15 tahun ke depan, artinya cafe ini bisa mengumpulkan laba dengan total 1,5 miliar ya teman-teman semuanya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah membuat asumsi seperti ini, yang terjadi adalah harga cafe ini adalah wajarnya itu di bawah 1,5 miliar. Kalau misalnya harga cafe ini di atas 1,5 miliar, ya otomatis harga cafe ini udah kemahalan ya. Nah, jadi buat para investor ya jangan sampai beli cafe ini di atas harga 1,5 miliar, kan intinya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya oke udah deal gitu ya, ngobrol-ngobrol, sekarang harga kafenya 1 miliar lah kita jual gitu, terus ada investor mau beli. Nah, ini berapa lama balik modalnya? Nah, kalau di saham itu ada yang namanya price to earning ratio, jadi harga dibagi dengan laba ya. Misalnya harganya 1 miliar, labanya 100 juta, ya udah tinggal dibagi aja tuh, 1 miliar dibagi 100 juta dapat 10 kali. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat price to earning ratio 10 kali, artinya ya kalau misalnya kita beli bisnis cafe ini seharga sekarang, ya kita 10 tahun lagi balik modal, seperti itu. Jadi banyak orang yang beli saham terus ternyata sahamnya itu price to earning ratio-nya bahkan sampai 100 kali atau 200 kali. Nah, itu kan balik modalnya 100 tahun atau 200 tahun ya kan. Nah, kalau saya pribadi ya nggak bakal mau beli gitu saham yang balik modalnya 100 atau 200 tahun kemudian. Itu udah keburu kemana dulu gitu kan, butuh keturunan keberapa baru balik modal, seperti itu. Nah, jadi saran saya kalau misalnya kita udah melakukan valuasi, jadi hindari saham-saham yang harganya terlalu mahal, seperti price to earning ratio-nya 100 kali, 200 kali. Ya mungkin memang harga sahamnya masih bisa naik gitu. Itu sih saya nggak tahu ya, karena supply dan demand yang ada di market. Nah, cuman kalau misalnya harganya terlalu mahal, itu potensi buat penurunan harga saham itu sangat tinggi. Jadi hindari saham-saham dengan harga mahal, kita fokus pokoknya beli harga saham setidaknya di bawah value dari atau harga wajar dari suatu saham itu. Ya, jadi dari saya sih seperti itu aja mengenai valuasi ya. Jadi berikutnya kita akan ngomongin yang namanya manajemen, karena di balik tiap saham ada perusahaan, dan perusahaan itu akan dinakodai sama yang namanya manajemen. Kalau manajemennya jujur, uangnya bisa lari ke investor. Tapi kalau misalnya manajemennya nggak jujur, nah itu ya uangnya nggak bakal pernah dinikmati sama investor. Akan saya bahas di video berikutnya. Demikian dari saya tentang valuasi ya. Ini langkah ketiga. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, selamat berinvestasi.